الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنة قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Syukron jazakallah khair akhina yang masih dirahasiakan namanya gitu ya. Iya, mic-nya berubah lagi. Kalau tadi merdu banget saya pegang, ya gini lagi. Rusak lagi. Oke, baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah membaca ayat suci Al-Qur'an, tentunya belajar dan terus belajar. Dan tentunya tidak hanya belajar tapi kita juga mendalami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngaji sendiri itu kadang terbata-bata dan membuat bosen, capek kayak gitu kan. Kalau misalkan ada yang mimpin kayak gitu, ada gurunya, lebih nyaman, lebih enak didengar dan lebih semangat lagi untuk bisa. Betul, mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, gitu dan ini salah satu contoh bahwa teman hijrah tidak menutup kemungkinan, tidak hanya teman-teman dari ofisial saja yang memperbolehkan untuk memandu, entah itu memimpin ketika qiyam, insya Allah nanti kita akan mengadakan mabit. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman khususnya yang ikhwan ingin mencoba, ayo sama-sama silakan belajar. Atau mungkin di sini banyak teman-teman yang memiliki ilmu terkait tahsin, tajwid juga gitu ya, ingin mengamalkan ilmunya, ingin membagikan kepada teman-teman lain, mangga silakan teman-teman menghubungi official teman hijrah. Nanti kita insya Allah akan fasilitasi untuk teman-teman yang mungkin masih dalam tahap belajar dalam membaca Al-Quran. Betul banget ya, Uje barusan sangat berfaedah ngomongnya walaupun sedikit. Dari awal kan ya gitu-gitu aja. Ada salah satu hikmah dari Ikhwan barusan ya. Oke teman-teman silakan langsung dibuka catatannya. Betul. Yang bawa notebook silakan dipersiapkan, yang bawa handphone juga. Jangan lupa punya handphone jangan maksa gitu ya. Betul banget ya, jangan lupa di-share kembali di Instagram teman-teman semuanya dengan cara mention dari guru kita yaitu @Hilman Fauzi, Abah apa sih? Muhajir, gak pakai Abah, Muhajir Effendi, maaf. Dan juga jangan lupa @temanhijrah_. Betul, dan juga jangan lupa @diblog. Tidak perlu di follow, di blog silakan. Ya silakan. Oke teman-teman, langsung saja kita sambut dua guru kita, Ustadz Hilman Fauzi dan juga Abah Muhajir Afandi. Takbir. Sekali lagi takbir. Teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Tafadhol Gurunda. Abah pundung? Oh haredang. Oh haredang, baik. Bah mau lewat mana bah? Oh
Karpet. Oh, karpet. Tiis, iya lantainya ya Bah ya? Mangga, silakan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama suaranya dikeluarkan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita semua, Abah Muhajir. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat walafiat tubuhnya, dan semua langkah dakwahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata'anallahu fi kulli hayatih. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Ahilman juga mendoakan yang sedang menyaksikan melalui channel YouTube Teman Hijrah Bogor ya? Teman Hijrah Indonesia. Ya, Teman Hijrah Indonesia. Betul ya, namanya udah ganti sekarang ya? Oh, Teman Hijrah Media. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat juga. Yang hadir hari ini, siapapun yang hadir,
yang barangkali sedang punya masalah dalam hidupnya, sedang punya persoalan, sedang gelisah hatinya, yang sedang punya hutang. Ada yang punya hutang? Baik, kelihatan dari wajahnya ya. Yang sedang punya masalah apapun itu, mudah-mudahan wasilah kita hadir di tempat ini mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah tinggal menghitung hari berpisah dengan tahun 2020. Dan hari ini adalah kajian hari Sabtu kita terakhir di tahun 2020 ini. Teman-teman sengaja mengangkat tema yang mudah-mudahan bisa relate dengan keadaan teman-teman hari ini. Judulnya adalah jauh di mata, dekat di doa. Apa yang akan dibahas? Tentu yang akan dibahas pertama adalah tentang bagaimana cara kita melihat masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bicara masa lalu, setiap manusia pasti pernah punya masa lalu. Betul apa tidak? Kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan dengan masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita? Haruskah kita membencinya? Haruskah kita mendendam dengan semua yang sudah terjadi? Atau pelan-pelan kita memaafkan semua yang pernah terjadi agar ke depan ada langkah-langkah terbaik dalam kehidupan kita? Maka siapapun yang sore ini datang pernah punya masa lalu, quotes pertama dari Ahilman, jangan pernah membenci masa lalu. Karena bagaimanapun dia pernah hadir dalam kehidupan kita, bahkan dia pernah mendukung dan membersamai kita. Maafkanlah, berdamailah. Der, mantan, maafkan aku yang dulu. Karena aku sudah tidak di sana lagi. Hari ini aku sudah dengan wajah baru, suasana baru, lingkungan baru. Maka ketika bertemu dengan waktu yang baru, kita harus berubah menjadi the new you, kamu yang baru. Bagaimana caranya melupakan? Seperti apa kita mengisi hari-hari ke depan? Alhamdulillah bersama Ahilman hari ini sudah hadir guru kita yang akan memberi motivasi kepada kita untuk bisa menatap masa lalu dengan sesuatu yang bijaksana, sekaligus kita bisa menjawabnya dengan doa-doa terbaik kita. Waktu dan tempat kepada Gurunda Abah Muhajir, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassah bi syafa'a amma ba'd. Guru kita bersama Kang Hilman Fauzi, teman-teman semua. Hidup ini kalau di dalam bahasa Inggris terbagi 3 tenses. Tenses dasar itu adalah simple past. Yang kedua present continuous. Yang ketiga adalah future. Teman-teman, simple past itu sudah berlalu. Dan kita sekali-kali kita nengok ke belakang, tapi bukan untuk kembali. Quote dari saya yang pertama. Aingnya mau eles ya teh. Emangnya Kang Hilman hungkul buka quote. Aingnya boga. Hiji cenata. Itu masa lalu. Masa lalu itu hanya untuk ditengok, tapi bukan untuk kembali toh. Ketika kita punya masa lalu yang tidak mengenakan diri kita, ketika ada peristiwa yang memaknai masa lalu itu yang membuat kita sakit hati, betul kata Kang Hilman, maafkan. Quote yang kedua, oke, memaafkan yang telah terjadi pada masa lalu tidak merubah apa-apa, tapi dia bisa mencerahkan hari esok. Karak dua, teman-teman, masalah memaafkan itu bukan melupakan. Oke, memaafkan itu bukan melupakan. Ketika saya menyakiti teman-teman, semisalkan apa yang ngomongnya, gimana yang nyakitin, ya, dasar ganteng lu,
Ya, misalkan Yona mehong tapi disebut boleh kemana lo gitu kan. Itu kan sakit ya enggak? Sakit. Ini mohon aja misal misalkan. Orang itu tidak akan pernah melupakan. Saya pernah menyinggung yang dengan kata-kata itu. Tapi dia memaafkan bukan berarti melupakan. Tetapi memaafkan itu adalah melepaskan dendam ketika kita ini disakiti oleh orang lain. Keren. Kita tidak bakal sakit hati oleh siapapun yang menyakiti hati kita kalau diri kita tidak mengizinkan hati ini untuk sakit. Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu memaafkan yang namanya Da'sur, yang namanya Abu Sufyan. Da'sur, ketika Da'sur itu membawa pedang ditempelkan di leher Rasulullah. Ya Muhammad, man mana'ani alla taqtulakal an. Hei Muhammad, siapa yang bisa menahan diriku untuk tidak membunuhmu? Apa kata Rasulullah? Allahul ladzi mana'aka alla taqtulani ya Da'sur. Allah yang bisa menahan dirimu untuk tidak menyakitiku, untuk tidak membunuhku. Dalam kondisi masa lalu Rasulullah akan dibunuh. Tetapi ketika Da'sur terjatuh, terpelanting, giliran Rasulullah mengambil itu pedang, dimaafkan. Ya Da'sur, man manani alla taqtulakal an. Hei Da'sur, pedangmu sudah aku pegang. Siapa yang bisa menahan diriku untuk tidak membunuhmu? Ternyata apa? Memaafkan. Memaafkan itu bukan melupakan, tetapi melepaskan untuk tidak dendam. Apa kata Rasulullah? Ya Da'sur, balik mana? Sia ulang bareng aing lain papatong. Pulang. Jadi memaknai masa lalu itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, kenyataannya adalah yang kedua, kita ini present continuous, hari ini. Hidup kita adalah hari ini, now. Kenyataannya teman-teman ada di masjid ini, oke? Lantas bagaimana dengan future, dengan bagaimana masa depan? Masa depan belum datang. Tenang aja, yang terpenting adalah kita memaknai waktu hari ini. Ketika kita hari ini melakukan yang terbaik, maka masa depan pun akan datang dengan gemilang. Nah, itu sedikit Kang Hilman. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana kita ini mengisi waktu itu adalah, teman-teman tolong perhatikan, tolong koreksi para hafiz Quran yang ada di sini. Ini Al-Quran itu, Allah itu banyak sekali ayat-ayat di mana Allah itu mengambil sumpah dengan waktu. Wal-lail, wad-duha, wal fajar, wasubhi. Tuh, begitu waktu. Al-waktu kasayf. Time like a sword. Waktu bagaikan pedang yang terhunus. In lam taqtahu qata'aka. Kalau tidak bisa engkau memegang pedang itu, qata'aka, pedang itu akan menyembelih lehermu. Marilah kita belajar bagaimana berharganya waktu 10 menit. Kepada siapa? Kepada mereka yang ketinggalan pesawat. Ayo, cobain 10 menit lebih awal. Mual ketinggalan. 10 menit. Coba tanyakan betapa berharganya waktu 1 jam bagi mereka yang ketinggalan masuk ujian nasional. Kudu ngulang deui, Pak. Ya, itu teman-teman. Nah, sebelum saya kembalikan ke Kang Hilman, guideline kita tentang waktu itu ada di surat Al-Asr. Kita semuanya merugi. Siapa yang tidak merugi? 3. Pertama, mereka yang punya iman. Kedua, mereka yang punya karya amal soleh. Yang ketiga nih, bagi mereka yang mau saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Selama, tolong tulis, selama kita mau mendengarkan nasihat, maka selama itu kita berada dalam kebaikan. Saya ulangi lagi, selama kita mau menerima nasihat, selama itu kita berada dalam kebaikan. Jika kita tidak mau mendengarkan nasihat, maka
selamat datang penderitaan. Mangga. Masya Allah Abah. Jadi setiap orang itu pernah punya masa lalu. Dan masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, tapi bukan berarti tidak akan terulang kembali gitu. Makanya tadi saya setuju dengan yang Abah Muhajir sampaikan, memaafkan itu tidak lantas melupakan. Karena memang perintahnya juga hanya sekedar memaafkan, bukan melupakan. Bahkan kalau bicara perempuan misalnya, saya pernah mendengar satu pepatah dalam bahasa Arab kalau tidak salah, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Gimana Ahilman? Perempuan itu jika dia disakiti, hatinya mudah memaafkan, tapi hatinya tak mudah melupakan. Betul apa enggak? Takutnya saya salah gitu. Dan wanita juga rentan kena diabetes. Ah gimana tuh? Karena selalu memakan janji manis. Oh. Iya. Jadi artinya kita tidak diperintahkan untuk melupakan masa lalu, tapi memaafkan masa lalu. Kisah baginda Nabi Muhammad SAW ketika berangkat ke Taif. Di Taif malah dilempari dengan batu, dengan kotoran, kemudian diusir. Pertanyaan Ahilman, apakah sampai saat ini kita masih ingat kejadian itu? Ingat atau tidak? Ingat, kita umatnya pun ingat, hafal kisahnya. Tapi ketika itu apa yang Nabi lakukan? Bukan melupakan, tapi memaafkan. Ketika Jibril datang kepada Muhammad SAW ketika itu, ya Muhammad, di belakangmu ada 2 gunung. Seandainya engkau bisa minta kepada Allah, aku akan timpakan 2 gunung ini untuk membalas sakit hati yang kamu rasakan karena diusir, dicaci maki, dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Pertanyaan saya nih, kalau teman-teman jadi baginda Nabi ketika itu, kira-kira apa jawaban kepada Jibril? Jibril, ayo nakena terkuatlah maranan. Mungkin kita marah, mungkin kita kesal. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka. Sesungguhnya karena mereka tidak tahu saja. Kalaupun seandainya aku bisa minta kepada Allah, aku hanya minta jadikan di antara penduduk kota Taif dan keturunannya menjadi orang yang istiqomah mengikutiku. Kata Nabi SAW. Memaafkan bukan melupakan. Maka bicara tentang semua yang sudah berlalu, ada di antara kita yang dulu masa lalunya tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, dalam kesalahan. Kalau Ahilman tanya, siapa di antara teman-teman di sini yang merasa tidak punya dosa? Angkat tangan. Ayah? Kalau ada yang mengacungkan tangan, eta dosana. Ahilman, saya nggak punya dosa. Merasa tidak punya dosa itu adalah dosa. Apakah semua kita pernah tenggelam dalam dosa? Pasti. Nabi SAW bersabda, kullu bani adamu khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa adalah orang yang segera kembali kepada Allah bertaubat. Maka siapapun di antara kita yang pernah tenggelam dengan masa lalu, yang pernah punya masa lalu yang semu, kemudian dia jauh dari Allah, maka selalu berikan harapan dan kesempatan kepada dia. Karena setiap orang walaupun punya masa lalu, setiap orang punya harapan di masa depan. Jangan pernah membenci masa lalu. Jangan pernah melihat terus-menerus seseorang di masa lalu. Karena dulu ada seseorang yang kemudian berperang memerangi agama Allah, tapi kemudian di ujung hayatnya berubah menjadi pedangnya Allah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah kita berubah atau tidak? Sebelum kita berubah, bagaimana caranya kita bisa berubah? Tentu yang terbaik adalah dia yang pandai menengok masa lalunya sebagai pelajaran
untuk cerminan di waktu yang akan datangnya. Berarti kalimatnya adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung, mengevaluasi diri atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan sebagai kekuatan untuk melangkah di waktu yang akan datang. Sungguh beruntunglah orang yang pandai bermuhasabah, pandai melihat dirinya daripada menilai orang lain. Kenapa ada orang yang sibuk ngegibah? Kenapa ada orang yang sibuk ngegosip tentang orang lain? Kenapa ada orang yang sibuk mencari aib orang lain? Satu di antara jawabannya, karena dia tidak sibuk melihat tentang dirinya sendiri, sehingga waktunya disibukkan untuk melihat aib orang lain. Padahal sungguh aib dirinya jauh lebih banyak dibanding aib orang lain yang dia tahu dengan sendirinya. Maka mohon maaf lahir batin sebelum kembali ke Abah, bicara orang yang selalu mengevaluasi diri, maka dia adalah orang yang selalu merasa banyak kesalahan dalam dirinya. Jangan pernah merasa benar, harusnya benar merasa. Jangan pernah merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan pernah merasa soleh, padahal salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab. Itulah perkataan Umar bin Khattab yang harus kita ingat-ingat sampai saat ini. Sebaik-baik diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Teman-teman, makin benar ngaji kita, makin benar tolabul ilmi kita, makin benar ibadah kita, maka akan semakin terlihat bagaimana akhlak kita. Ilmu seseorang makin tinggi, makin banyak, makin rajin ngajinya, maka dia akan makin lembut melihat perbedaan yang datang dalam hidupnya. Bicaranya santun, lembut, menjaga perasaan orang lain. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Karena dia tahu apa yang dia ucapkan, dia lihat, dia dengar, dan dia tunjukkan dalam hidup benar-benar dicatat oleh malaikatnya Allah. Yang dia takutkan adalah bekal apa yang sudah dia persiapkan saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abah, pertanyaannya adalah gimana caranya, Bah? Kita itu ngerasa banyak dosa, banyak salah, tapi kadang-kadang kita selalu ingin saja melihat kesalahan orang lain gitu. Akhlak kita kadang-kadang tidak mudah berubah menjadi lebih baik, tapi malah lebih buruk. Nah, bagaimana Abah melihat konteks ini gitu, Bah? Makasih ya Hilman. Ini Rasulullah pernah ditanya sama Allah, "Man anta ya Muhammad?" Panjenenganipun sinten? Kamu ini siapa wahai Muhammad? Allah nanya. Jawaban Rasulullah sangat membuat kita ini terperangah. Rasulullah bisa saja mengatakan ana abduka, ana rasuluka, ana nabiyuka, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah ketika ditanya man anta ya Muhammad, siapa dirimu wahai Muhammad? Apa jawaban Rasulullah? Ana abduka dhaif wal musnib. Aku adalah hambamu yang lemah dan banyak dosa. Nah, kembali kepada kita merasa banyak dosa, tetapi seiring dengan demikian kita ini suka melihat aib orang lain. Nah teman-teman, nah kembali ke tema, apa tema tadi? Jauh di mata, dengar di doa ya. Ternyata salah satu faktor yang menyebabkan doa kita ini tidak dikabul adalah matinya hati. Sebab matinya hati diantaranya ini ada 10 kriteria, tapi saya bacakan secara singkat toh. Suatu ketika ada yang namanya Ibrahim bin Adham, dia ini seorang at-tabi'in. Dia datang ke pasar di Basra, itu banyak orang-orang melihat ini orang ini saleh. Maka ada seorang bertanya, "Ya Imam, wahai Imam, aku ini berdoa siang malam,
Tetapi kenapa doaku tidak dikabul? Bukankah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Bukankah Allah sudah berfirman, berdoalah kalian kepadaku dan aku ijabah doa kalian. Apa jawaban? Saya akan sambungkan antara materi topik kita yang pakai huruf kos tusuk gigi naon tah? Korea. Tah. Ti kamari naon ieu urang teh nya? Bahasa Korea. Doa. Maka jawabannya kenapa doa kita ini tidak diijabah? Jawabannya satu, bimauti qulubikum. Dengan matinya hati. Sebabnya hati mati yang menyebabkan doa kita tidak dikabul adalah satu, araftumullaha wa lam tuwaddu haqqah. Kita kenal Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita tidak menunaikan hak-hak Allah atas kita, alias kita tidak memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Mengaku kita tahu itu Allah adalah Tuhan kita, tetapi dia tidak mau melaksanakan apa yang diminta sama Allah. Mati hati. Nomor kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Yang menyebabkan hati mati adalah, maaf, jangan salah tafsir ya. Jangan langsung menilai dulu. Yaitu kalian membaca Quran tetapi kalian tidak mengamalkan apa yang kalian baca. Ini bukan berarti kita nggak usahlah baca Quran, nggak, sorry ya, jangan salah tafsir ini. Artinya setelah kita baca Quran kita angkat lagi, naikin lagi ayat Quran. Gini nih caranya, ayat Quran apa nih yang bisa aku laksanakan hari ini? Naon? Misalkan memberikan makan, innama nut'imukum liwajhillah, ini ngasih makan. Hayu meradaang di isu. Meredang itu perintah Quran, saudara. Nraktir itu perintah Quran. Serius. Sia. Aing geus balik tidur kudu nraktir sia. Pontang geus eueuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa hati kita mati yang menyebabkan doa itu tidak dikabul? Wa araftum idda'aitum innakum min ummati Rasulillah wa lam ta'malu bisunnati. Kalian ngaku-ngaku menjadi pengikut Rasulullah. Kalian ngaku-ngaku menjadi umat Rasulullah. Kalian ngaku-ngaku sebagai umat Muhammad SAW. Walam ta'malu bisunnati. Kalian tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nomor kaopan. Nah, 10 ting. 10 gae. Terus kapalang dah. Nomor ketiga. Nomor keberapa? Nomor kaopat. Wa kultum inna syaitan aduwan walakinnakum wafaqtumuh. Kalian ngaku-ngaku, kalian meyakini, kalian mengatakan bahwasanya setan adalah musuh kalian. Bukan kalian, tadi dah. Ada orang ya. Kalian mengatakan setan adalah musuh kita, tetapi dalam prakteknya justru kalian bersama dengan setan. Iku mah arek diterima doa tuh, bersekutu dengan setan. Yang keenam, yang kelima, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu biha. Kalian mengatakan aku ini rindu surga, tapi kelakuan ahli neraka. Artinya apa? Kelakuannya tidak menunjukkan sifat-sifat ahli surga. Yang nomor ketujuh, genap. Yang nomor keenam, wa qultum innakum takhafuna an-nar wa lam tahrubu minha. Kalian bilang aku takut api neraka, tapi kenapa justru kalian lari mendekati pintu neraka? Eta. Dan yang nomor ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu bihi. Kita ngaku, kita yakin kematian itu akan datang, tapi kenapa kita tidak mempersiapkan kematian? Kita lebih mempersiapkan masa depan yang baik, kehidupan masa depan yang baik, tapi kita tidak mempersiapkan kematian yang baik. Dan yang nomor keberapa? 8. Nah ini yang tadi Kang Hilman tadi ngaku, wah orang mau banyak dosa, banyak dosa. Tapi kenapa dosa orang diguar-guar? Apa diguar-guar?
Dibuka. Nah ini pertanyaan Kang Hilman tadi. Kenapa? Washtaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mengurus dosa orang lain sementara kalian lupa dengan dosa kalian. Ini yang menyebabkan doa itu tidak bisa dikabul. Ya, yang 9 adalah akaltum ni'amallah walam tuwaddu syukraha. Kita makan nikmat Allah tapi kita tidak bersyukur. Yang terakhir adalah kenapa doa kita enggak dikabul? Karena hati mati. Kenapa hati mati? Yang ke-10 adalah wadafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kita menghadiri kematian, enggak? Takjiah. Aya nu ieu pilu salat jenazah mau sajadah coba. Hor curang teh ka mana? Salat jenazah mau sajadah. Emang sah? Sujud. Emang sah nu maot? Sohib cenah. Oh amun sohib mah make ruku cenah nya. Lihat. Nah itu teman-teman ya. Wallahu alam. Jadi gitu. Jadi ini kita ini suka kontradiktif. Ini kan semuanya kontradiktif dengan kita semua. Kita ngaku anu ternyata anu. Kita ngaku anu ternyata anu ya. Jadi begitu Kang Hilman. Wallahu alam. Punten panjang teuing. Tenan naon Abah. Jadi Masya Allah ya. Jauh di mata sesuatu yang tidak akan bisa kembali. Itu masa lalu. Ahilman teringat dengan perkataannya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mohon dikoreksi Abah kalau keliru. Kata Al-Imam Al-Ghazali itu ada 6 pesan yang harus teman-teman catat dalam kehidupan. Pertama, yang paling dekat dalam hidup kita. Apa namanya? Kematian atau esok hari. Tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali kematian kita. Setiap detak-detik kehidupan kita di dunia itu diintai dengan yang namanya kematian. Dan semua di antara kita pasti hakul yakin akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini rahasia kita berdua saja. Ada 2 waktu yang akan bertemu dengan kematian kita. 1, kalau tidak siang, malam. Kalau nggak malam, siang. Tapi bolak-balik pokoknya mah. Kalau nggak siang, malam. Kalau nggak malam, siang. Begitupun juga saya pernah baca Abah, kenapa banyak perintah di dalam haji umroh itu rata-rata jumlahnya 7 ya. Tawaf 7, sa'i 7 balikan, lempar jumroh 7 lemparan. Ternyata disitulah kita juga sedang diingatkan bahwa di 7 hari itulah kita akan wafat. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, Kamis. Kalau nggak Kamis, Jumat. Kalau nggak Jumat, Sabtu. Kalau nggak Sabtu, Ahad. Kalau nggak Ahad, Senin lagi. Bolak-balik di situ. Di 7 kali kita tawaf putrannya, di 7 kali kita sa'i kita balik-baliknya, di 7 kali kita lempar jumrohnya, di 7 hari itulah kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian kita. Yang kedua, apa yang paling jauh dalam kehidupan kita? Masa lalu atau kemarin. Saking jauhnya, transportasi secanggih apapun tidak akan bisa membuat kita kembali kepadanya. Yang ketiga, apa yang paling besar dalam diri kita? Tahu nggak? Nafsu. Nafsu untuk berbuat salah, nafsu untuk berbuat dosa, nafsu untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, besar sekali. Betul ya? Coba Ahilman mau tanya, teman-teman, sepanjang tahun 2020 ini lebih banyak amal solehnya atau amal salahnya? Amal salah. Mohon maaf, ada di antara teman-teman yang pernah dekat dengan seseorang dulu, sekarang kan sudah diputusin kan ya. Pertanyaan Ahilman, ketika teman-teman dulu dekat dengan seseorang,
jika dijalani bukan dengan cara yang baik, lebih banyak sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang sia-sia? Yang sia-sia, tidak bermanfaat. Makanya perhatikan ya dalam Al-Quran, larangan tentang berzina itu tidak langsung jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Artinya everything, segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada perkara yang disebut dengan zina itu haram hukumnya. Kudu hati-hati, makanya menjaga hatinya kudu hati-hati. Jangan mudah diberikan hati kepada orang yang bukan yang sudah harus menjadi milik kita. Tetapkanlah hati kita kepada seseorang yang memang pada akhirnya dijodohkan dengan kita atau berjodoh dengan kita. Kalau sebelum menikah belum jadi apa-apa, maka jangan mudah memberikan apapun, apalagi dengan bahasa kalau kamu cinta sama aku mau minta ini, kamu berikan dong segalanya. Kalau kamu nggak berikan itu berarti kamu nggak cinta sama aku. Bullshit, bohong itu. Hati-hati perempuan, karena kebanyakan dalam pacaran yang banyak dirugikan itu laki-laki atau perempuan? Belum tentu. Gimana bah komentarnya? Korban kebiadaban konsep cinta. Dua-duanya juga dirugikan. Laki-laki antum dirugikan waktunya, antum dirugikan kesempatan emas antum di masa muda, hanya untuk ngurusin seseorang yang barangkali sering merepotkan kita. Betul apa enggak? Antum lagi dekat sama seorang akhwat, dipanggil sama ibu dengan dipanggil lewat WA sama akhwat yang kita cintai, buruan mana yang teman-teman balas? Langsung yang di WA, maaf ya sayang, pasti kan gitu. Tapi kalau ibu manggil Ujang Sidik kadia, misal namanya Ujang Sidik misalnya, kadang-kadang kita nggak pernah noleh, bahkan lama kita dipanggilnya. Tapi kalau akhwat yang kita sukai udah ngeping kita, dulu ada bahasa ping ya ketika BlackBerry, kalau sekarang mah PPPPPPP kahanap gitu tuh, inget teh naon maksudnya PPPPP kahanap. Kadang-kadang kita langsung cepet-cepet saking takutnya dia marah, apalagi ketika awal PDKT. Betul nggak sih? Setelah antum didapatkannya, antum ditinggal pergi olehnya. Maka jangan mudah mengatakan iya, jangan mudah memberi apa yang dia inginkan saat dia PDKT. Kalau dia serius, jangan ngedeketin anaknya, tapi datang ke siapa? Orang tuanya, ke ayahnya. Dan antum harus tahu, ayahnya punya anjing. Kalau antum macam-macam, maka siap-siap tubuh antum akan digigit oleh anjing daripada ayahnya. Maksudnya kudu siap. Jangan main-main dengan hati perempuan. Hati perempuan itu, ya itu tadilah disebutin sama Abah gitu ya. Mudah, kalau sudah sakit hati dia stresnya bisa lama-lama. Lama banget. Dia tuh susah move on-nya. Akhwat susah nggak move on-nya? Walaupun cadangannya banyak gitu. Cadangan banyak, akhwat tuh banyak itu yang ini si ini. Tapi kalau sudah suka sama seseorang, itu nggak bisa mudah berubah mencintai seseorang itu. Tetap diinget-inget. Kadang-kadang lihat orang, hidungnya kayak itu loh. Lihat orang, matanya kayak pacar aku yang dulu, telinganya kayak pacar aku yang dulu, kakinya kayak pacar aku yang dulu. KBW sih kayak pacar aku yang dulu. Stres. Padahal selama ini dia terjebak bukan dengan cinta, tapi terjebak dengan nafsu. Kalau nafsu sudah bermain, maka yang bermain di situ adalah syaitan. Yang keempat, yang paling berat dalam hidup kita, apa itu? Menjaga amanah. Yang kelima, yang paling ringan atau dirasa ringan, yang sering dianggap ringan, apa itu? Meninggalkan sholat. Dan yang terakhir, yang paling tajam dalam diri kita, apa itu? Lisan, lidah. Maka ingat teman-teman sekalian, Allah menciptakan 2 telinga, 1 lisan, agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Termasuk poinnya adalah agar kita mampu menjaga akhlak kita, diri kita, untuk tidak bicara yang buruk-buruk kepada orang lain. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. 1 peluru
jika ditembakkan bisa mungkin hanya menghancurkan satu orang saja, tapi satu kata, satu kalimat yang keluar di lisan kita bisa menghujam, bisa menyakiti, bisa kemudian menjatuhkan 100 orang, 2000 orang, 3000 orang karena kata-kata kita. Makanya begitu banyak dalam Al-Quran perintah waqulu qawlan sadida, waqulu qawlan ma'rufa, waqulu qawlan layyina, agar kita benar-benar menjaga lisan kita. Maka oleh karena itu ada dua langkah menurut Ahilman yang perlu kita lakukan untuk semua yang pernah terjadi yang jauh di mata itu. Pertama, muhasabah, perbaiki diri, dan yang kedua adalah berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah keadaannya sendiri. Teman-teman yang ada di sini tentu tahun 2021 ingin lebih baik dari tahun 2020. Betul apa enggak? Tentu Ahilman juga yakin teman-teman yang belum menikah di tahun ini ingin menikah tahun depan. Betul enggak? Kok kayak ragu gitu loh. Ya kan, masa maknya rek kieu-kieu wae atuh. Bener tuh sih? Masa mau kayak gini-gini aja? Kita mau berubah kan? Teman-teman yang dulu pernah tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, punten, pasti ada saatnya kita capek, sumpek, lelah. Sebagaimana teman-teman pernah lelah dalam kebaikan, maka orang yang pernah tenggelam dalam kemaksiatan pun dia akan lelah, dia akan capek, dia akan sumpek. Kapan waktunya Ahilman? Saat dia paham bahwa semua yang dia lakukan itu tidak berarti apa-apa. Sekarang pertanyaannya, usia makin bertambah, betul gak sih? Maknya rek kieu-kieu wae, maknya rek kitu-kitu wae, masa mau kayak gitu? Orientasi hidup kita saat ini tentu beda dengan dulu. Waktu SMA, waktu SMP, waktu SD, tentu beda dengan teman-teman sekarang. Dulu teman-teman masih kuliah, sekarang teman-teman sudah lulus, sudah mau bekerja, bahkan sudah bekerja, mau menikah. Ada orientasi hidup yang harus teman-teman pikirkan. Masa mau kayak gitu terus? Di depan orang tua, masa mau mengecewakan terus? Masa mau meneteskan air mata orang tua terus? Masa mau mengecewakan orang tua terus? Masa mau membangkang kedua orang tua terus? Kita ingin ada waktu saat Allah berikan kesempatan kepada kita menggenggam tangan ibu kita, ayah kita, tawaf depan Ka'bah, sa'i dari Sofa ke Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh di Mina. Kita ingin ajak orang tua kita sholat di Masjid Nabawi, kemudian berdoa di Raudhah. Pernahkah teman-teman bermimpi demikian? Pernahkah teman-teman punya cita-cita demikian? Pernahkah teman-teman ketika bekerja kemudian mendapatkan rezeki, teman-teman berbagi kepada kakak, adik, paman, bibi? Ada perubahan yang harus teman-teman bayangkan dan pikirkan. Maka ini menarik filosofi yang ini juga saya ngintip dari Abah Muhajir. Mobil itu kenapa kaca bagian depan lebih besar daripada spion bagian samping? Tahu nggak kenapa? Kaca bagian depan buat lihat kemana? Ke depan. Kaca spion bagian samping untuk lihat kemana? Ke belakang. Ukurannya lebih kecil. Filosofinya adalah bahwa sesuatu yang ada di depan itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di belakang. Maka cukup sekali-kali aja lihat spion itu. Karena kalau kelamaan namanya parkir. Betul nggak, Bah? Liatin terus parkir. Kalau teman-teman mau jalan, kalau teman-teman mau melangkah, mendapatkan sesuatu yang lebih besar, maka lihat kaca bagian depan. Sekali-kali lihatlah spion yang bagian samping itu untuk lihat ke belakang. Maka tidak ada kekuatan yang paling dahsyat bagi orang beriman kecuali doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jika hari-hari yang lalu hidup kita dihabiskan untuk banyak berdosa, maka di hari-hari ke depan isi hari-hari kita dengan banyak berdoa.
Ahilman ulangi. Jika hari-hari yang sudah berlalu kita habiskan dengan banyak berdosa, maka isi hari-hari ke depan dengan banyak berdoa. Mudah-mudahan kita semua bisa menatap hari-hari di waktu yang akan datang itu lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Sekarang pertanyaannya ke Abah lagi. Abah, apa nasihat untuk kami anak-anak muda di sini menyongsong hari-hari ke depan agar kita punya kebiasaan baru dalam kebaikan yang baru? Ini udah nikmat dengar Kang Hilman ini mah. Jadi gini Kang Hilman, tadi ada yang menarik tadi. Tadi apa 7 putaran tawaf ya? Itu apa maknanya tadi? Di 7 hari itulah. 7 hari ya. Di 7 hari. Teman-teman berbicara masalah bilangan 7. Hati-hati dengan 7 lubang yang ada dalam tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, genap 7. 1, telinga. Hati-hati kita dengan telinga. Ketika kita mendengar aib orang yang tidak benar, itu bisa merusak. Hati-hati dengan mata kita. Kata Rasulullah, antadzarya bihima ifad ainaik antadzarya bihima musliman. Jaga pandangan matamu, jangan sampai meremehkan sahabatmu. Oke? Hidung. Sengit apa sih mana? Sengit hangser. Ya, hati-hati. Lisan, bisa bahaya. Dan mohon maaf di hadapan bujal. Itu semuanya adalah sumber malapetaka ketika kita tidak bisa menguasainya. Inilah bagi kita semuanya. Bagi teman-teman, anak-anak muda, teman-teman, sahabat, muda berprestasi, tua menikmati. Ya, mati bertemu dengan ilahi. Ajib. Benar. Terus ini Kang Hilman. Tadi masalah memaafkan. Tolong ini. Tolong kamera ini. Ini memaafkan Kang Hilman. Oh iya, tes. Bung eta mah. Punten ya nuhun. Teu biasa ieu. Ieu rada ieu. Teman-teman, itu dalam bahasa Arab memaafkan itu satu diksi dengan tasofah. Salaman, sofahat, tasofah. Artinya lembaran. Tolong lihat teman-teman. Jadi memaafkan itu adalah membuka lembaran baru. Tolong lihat teman-teman, ini hati kita yang belum tersakiti di masa lalu. Teman-teman lihat, ketika tersakiti oleh orang, oleh peristiwa, maka hati ini rikes. Rikes. Apa rikes? Lecek. Bisa nggak kembali seperti sedia kala? Tidak bisa. Maka dalam Al-Quran, wa in ta'fu wa tasfahu. Rangkul artinya buka lembaran baru. Disakitin lagi. Rikes deh, ganti deh. Sampai kapan? Tadi kata Kang Hilman, sampai kemaksiatan, sampai orang yang menyakiti itu lelah untuk menyakiti kita. Makanya tenang be, hirup mah. Iya mah gila. Karak disinggung saeutik geus FSMR, gila ini. Nah, untuk pemuda nih, hayu urang mau tekar. Mau tekar? Kuat, tegar, bukan tegap lega era. Ya pemuda nih, untuk kedepannya teman-teman punya waktu yang sangat amat luar biasa. 3 kata kuncinya, iman, amal soleh, dan mau kita ini mau menerima masukan, mau menerima koreksian. If you want to be strong man, know your weakness. Kalau kita ingin menjadi orang kuat, ketahui dulu sakit itu ucing.
Encan bogana. Ya. Baik, enggak apa-apa, Neng. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kami-kami ini yang sudah mulai masuk usia asar. Kalau teman-teman kan masih duha ya, kita udah asar nih. Oh. Jadi atel tuh. Ya. Jadi teman-teman gitu sajalah. Jadi pada prinsipnya gini. Nih. Pakai hukum kekekalan energi. Anak kimia, anak fisika, apa hukum kekekalan energi? Nah, hukum kekekalan energi itu tidak bisa diciptakan. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk. Kita sebagai pemuda, yuk kita tebarkan energi positif. Nanti energi positif ketika kita lakukan pada masa muda akan berubah menjadi energi keberkahan ketika kita tua nanti. Oke, jangan pun tua. Ketika kita hari ini menebarkan energi positif, maka apa yang terjadi? Energi positif yang kita tebarkan itu akan berubah menjadi kebarokahan. Ketika kita tidur malam hari dan ketika kita tidur malam hari dan ketika itu langit terbuka dan Allah kucurkan kebarokahan, boleh jadi tadi pagi saya mentraktir mie ayam kepada teman. Boleh jadi ketika kita tertidur Allah buka ampunan dari langit untuk kita. Boleh jadi tadi pagi kita meringankan beban penderitaan sahabat kita. Makanya saya ke anak saya, mohon maaf Kang Hilman, saya selalu menekankan, saya katakan yuk kita didik anak-anak kita bagaimana meringankan beban penderitaan orang lain. Itu baru keren. Bagaimana kita anak muda berpikir untuk sama-sama menghadapi tantangan ini bersama-sama, dan ketika ada sahabat kita ini sedang ada dalam penderitaan, maka yuk kita selesaikan sama-sama. Hatta masalah jodoh, tenang yang belum dapat jodoh nggak kemana-mana, saingan di mana-mana. Cewek yang lu taksir insya Allah akan bersanding di pelaminan. Dia jadi pengantin, lu jadi tukang foto. Guys Iya, Masya Allah. Jadi kata Abah Muhajir, jodoh gak akan kemana, tapi saingan di mana-mana. Jodoh gak akan kemana, hanya kadang-kadang dia yang kemana-mana. Memang masalah kita begitu biasanya. Kitanya mau, dianya gak mau. Jadi gimana caranya? Balik lagi, doa senjatanya. Mintalah sama Allah agar hati kita itu dicondongkan kepada orang yang memang ditakdirkan untuk kita. Teman-teman minta sama Allah, ya Allah, janganlah condongkan hati ini kepada seseorang yang tidak ditakdirkan untukku. Karena jadi capek jeung leuleus ujungna. Nasi goreng, martabak, roti bakar, itu hanya seakan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena teman-teman selama ini memberi makan kepada jodoh orang lain. Jadi kita tuh selama ini hanya menjaga jodoh orang lain. Teman-teman yang seringkali antar jemput dia, jangan bangga dulu, jangan-jangan cuma tukang ojek doang buat dia. Pan aya kieu? Kumaha? Sia daang jeung aing. Pulsa ti aing. Motor ti aing. Kawin jeung batur. Jadi gini Kang Hilman. Teman-teman, ini masalah doa ya. Ini tolong perhatikan, ini penting. Doa akan diterima punya instrumen. Unsur. Gua pakai bahasa dokter Andes nih. Bedakan bah, di kampus yang di ya. Bedakan. Jadi teman-teman, masalah doa ya. Nih. Nih yang belum nikah, yang tenang aja ya. Doa terus aja insya Allah ya. Jadi untuk doa ini ada perangkatnya. Yang pertama tolong perhatikan. Nih. Pertama, kalau kita ingin dikabulkan doa, pertama kekuatan hati. Yakin. Wa antum muqinun bil ijabah. Kita yakin dengan ijabah. Oke?
Oke, kekuatan hati. Nomor kedua, tolong lihat. Kalau doa ingin diijabah, kekuatan kata. Kekuatan kata. Ya Allah ya Rabb, andaikan dia tidak berjodoh denganku dan dia berjodoh dengan orang lain, putuskan jodoh itu dan balikan kepada diriku. Maksa. Wong eta mah salah. Yo sia. Jadi gitu ya. Jadi kekuatan kata. Jadi misalkan teman-teman, katakan pagi hari, ya Allah ya Rabb, jadikanlah hari ini adalah hari yang terberkah. Apapun yang terjadi hari ini adalah tanda-tanda kebaikan darimu. Gitu. Ulah urang make sendal capit. Putus, wah aing pegat ya. Ya Allah, pegat sendalna. Kadang-kadang suka dikaitin, wah jadi cerai nih, jadi putus nih. Bukan putus pacaran ya, putus hubungan gitu ya. Ya teman-teman, ini yang kedua. Satu, kekuatan hati, yakin. Kedua, kekuatan optimis. Jangan sampai ngomong, ya Allah ya Rabb, berikan aku rezeki di hati. Nah aing menang duit mal, gak kena. Ya Allah berikan jodoh, ya Allah geus teu kuat, ya Allah yang kawin, ya Allah. Tapi hati nggak yakin, nggak nyampe. Oke ya. Terus berikutnya, kekuatan pikiran. Pikiran, berpikir bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, Allah mendengar. Teman-teman, tolong dengarkan. Ini quote yang singkat. Jangan ripu hirup. Allah mah bager. Tulis. Tulis ya. Cik tulis. Tulis. Jangan pusing hidup. Allah mah maha bager. Jangan pusing hidup. Allah maha baik. Doa sih bener. Doa nggak sengat doa. Pikiran. Punten ya suasianya. Ada masjid yang paling kasar di Bogor. Anda Lucia. Anda Lucia. Ya. Oh, ayo imamna. Ya teman-teman, satu, kalau doa ingin dikabul apa? Yakin. Dua, ucapan. Tiga, yang terakhir, perbuatan. Perbuatan kita menentukan diijabah atau tidaknya doa. Ya Allah, hayang nikah tapi tenangan awewe, tapi tidak nyari calonnya, atuh kumaha arek. Oke ya, maksudnya kita minta rezeki yang halal, tapi apa? Tedul, ngarenten, jualan, nipu, ori padahal KW 17. Ieu kumaha diijabah doa tuh. Oke ya teman-teman. Demikian. Masya Allah. Ini juga penting teman-teman. Ahilman sangat yakin dengan afirmasi kata-kata. Apa yang kamu rasakan menentukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan menentukan apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi kebiasaan menentukan apa yang menjadi karakter. Apa yang menjadi karakter itulah yang menjadi nasib dalam kehidupan kita. Ayo Bah. Sebentar, teman-teman berbicara masalah nasib. Aing panas ya. Mau aing Teman-teman ingat, berbicara masalah nasib, jangan menyerah kepada nasib. Justru nasib harus menyerah kepada kita karena kita sabar, ulet dan tangguh. Jenei quotes ya. Status. Jangan menyerah kepada nasib. Nasib yang harus menyerah kepada kita karena kita sabar, tangguh, ulet, maka nasib pun akan menyerah bertekuk lutut di depan kita. Ingat teman-teman apa yang saya sampaikan sebulan lalu. Jangan pakai ajian atuda aing mah kieu. Jangan. Tapi rubah diksi,
atuda menjadi sanajan. Sanajan teboga duit, kuring bahagia. Gitu. Meskipun teman-teman ya, naon tadi kotna? Siapa? Jangan menyerah pada nasib, nasib yang menyerah kepada kita. Ikutin kata-kata saya, ikutin semuanya. Pemenang tidak akan pernah menyerah. Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Ingin jadi pemenang, penyerah. Jawab. Bimil wae. Ya. Kata kesangan, engge kesangan. Tapi mah hebat, herang babatok. Pemenang tidak akan pernah menyerah. Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Wala tahinu, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Ini janji Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan minder, jangan sedih. Wa antum a'laun. Kalian akan ditinggikan oleh Allah. In kuntum mu'minin. In one condition, kita yakin kita akan dibacakan sama Allah, kita akan dimartabatkan oleh Allah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Get the triumph, get the victory in one condition. Hayya 'alal shalah, karak hayya 'alal falah. Semangat aing ayeuna ya. Iya, masya Allah. Jadi atuh bah, lamun tarik kabehanana bubar di pengajian. Tenang. Jadi teman-teman, yang lalu sudahlah berlalu. Apapun yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Kita nggak akan bisa kembali lagi ke masa lalu. Kita hanya bisa mengisi hari-hari di waktu yang akan datang. Maka Ahilman, Abah Muhajir, teman hijrah ingin wajah kita, maksudnya adalah karakter kita, pribadi kita, akhlak kita, ibadah kita di tahun yang akan datang itu better than before, lebih baik daripada sebelumnya. Catat baik-baik, ini ada perkataan bagus sekali dari Fudail bin Iyad. Ahilman selalu mengucapkan kata-kata ini gitu. Kata Fudail bin Iyad, isilah hari-hari yang kamu jalani saat ini dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kamu lakukan di sisa usiamu saat ini bisa menutupi keburukan kamu di masa lalu. Ahilman ulangi, isilah hari-hari yang kamu jalani saat ini dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan kita yang dilakukan di saat ini mampu menutupi keburukan kita di masa lalu. Begitupun juga seterusnya, jika kamu diberikan kesempatan usia oleh Allah, tapi kamu tidak menggunakan waktu itu untuk mengisi kebaikan, maka kamu akan ditenggelamkan dalam keburukan. Berarti double, yang dulu belum terlunasi, yang sekarang ditambah lagi dengan keburukan. Teman-teman, yang dulu sholatnya sering tertinggal, terlupakan, maka yuk mulai hari ini perbaiki sholat kita. Teman-teman yang dulu jauh dari Al-Quran, maka yuk mulai hari ini dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jika masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Jika masih bisa baca Al-Quran, bacalah sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku. Jika masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah sebelum besok tubuh kita digotong untuk terakhir kalinya di masjid. Jika masih bisa infak sedekah, keluarkan. Karena begitu banyak seseorang yang sudah meninggal, kemudian dia minta dihidupkan kembali, matinya agar ditangguhkan. Apa keinginannya?
fa asaddaqo wa akun minas solihin. Aku akan menjadi orang yang benar, orang yang bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka teman-teman sekalian, semua orang yang pernah tenggelam dalam masa lalu, maka dia punya harapan untuk berubah di masa depan. Ahilman percaya, teman-teman jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Tadi menarik sekali yang Abah Muhajir sampaikan. Hirup teh ulah ribet, ulah riweuh, ulah naon bah tadi itu? Ulah ripuh, ulah pusing. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Dosa kita saat kita nanti bertobat kepada Allah, maka ketahuilah rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Jika teman-teman belum bisa memaafkan masa lalu, belajarlah bagaimana caranya Allah memaafkan setiap hambanya. Saya ulangi, jika teman-teman masih mendendam, masih membenci, masih mendengki, masih belum bisa memaafkan orang lain, maka belajarlah, lihatlah, bercerminlah bagaimana Allah selalu memaafkan hambanya sebanyak apapun kesalahan hamba itu. Maka teman-teman sekalian, terima kasih banyak sepanjang tahun ini sudah menemani kami di Teman Hijrah. Tidak terasa sempat berapa bulan kita tidak bersua ya, karena harus menjalani social and physical distancing di rumah kita masing-masing. Dan Sabtu terakhir di tahun 2020 kita diberikan kesempatan hadir ke sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, usaha kita, ikhtiar kita mampu menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, siapkan infak terbaik, sedekah terbaik. Alhamdulillah Abah Muhajir setelah pandemi jamaah Teman Hijrah ini diberikan makan setelah kajian. Jadi semua infak teman-teman itu kembali untuk teman-teman. Satu butir nasi yang dimakan oleh yang hadir, insya Allah pahalanya sampai kepada kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan teman-teman yang berinfak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teman-teman sekalian, angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Bayangkan, renungkan semua dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Sepanjang tahun ini, berapa banyak maksiat yang pernah kita kerjakan. Ingat-ingat lagi, pikirkan lagi, bayangkan lagi. Tidak terasa waktu terus berlalu, hari silih berganti. Usia kita semakin bertambah, padahal hakikatnya berkurang. Usia kita bertambah, tapi belum banyak bekal yang sudah kita siapkan. Rasa-rasanya lebih banyak hari-hari yang jauh dari Allah daripada hari-hari yang mendekat taat kepada Allah. Lebih banyak salah daripada amal soleh. Ingat-ingat saat kita berbuat dosa, saat sendiri kita pernah berbuat dosa. Ingat-ingat saat mata ini pernah melihat yang haram. Ingat-ingat saat lisan ini pernah berbohong. Ingat-ingat lisan ini mungkin pernah menyakiti hati orang lain. Ingat-ingat mungkin tangan, kaki, kemaluan ini pernah berzina. Sampai kemudian Allah berikan kesempatan bertobat kepada kita. Dan sore ini kita kembali dikumpulkan di masjid ini. Bukti sayangnya Allah kepada kita. Teman-teman sekalian, angkat kedua telapak tangan. Seandainya bisa menangis mata ini, maka keluarkan air matanya. Sungguh-sungguh kita berdoa. Siapapun yang serius berdoa kepada Allah, yakin hatinya, lurus lisannya, dibuktikan dengan amal solehnya, maka hakul yakin doanya diijabah oleh Allah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, sore ini kami mengangkat kedua telapak tangan kami. Kami menengadahkan telapak tangan kami. Mata kami tertutup ya Rabb. Hati kami tidak ada lain kecuali tertuju kepadamu ya Allah ya Rabb. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir sore ini, sebanyak apapun dosa yang pernah kami lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan,
bertubi-tubi kesalahan yang pernah kami perbuat ya Rob. Hamba yakin ya Rob, rahmat-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ampunan-Mu lebih luas dibanding kesalahan kami. Nyatanya hari ini Engkau buktikan kami datang ke tempat ini lagi ya Rob. Nyatanya sore ini Engkau mudahkan langkah kami hadir lagi ke tempat ini ya Rob. Allah, Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami sore ini ya Allah, kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Allah, Allah, perkenankan Kau mendengar setiap doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara kami mungkin ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Mungkin di antara kami ada yang pernah mengecewakan orang tuanya. Allah, 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 sore ini kami mohon kepadamu, teman-teman sekalian, kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita doakan yang pertama ibu kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita, bayangkan wajah ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat. 9 bulan mengandung kita, hidup mati melahirkan kita, banting tulang membesarkan kita. Tapi apa yang pernah kita perbuat kepadanya? Hari-hari kita kemarin lebih banyak mengecewakannya. Panggil nama ibu kita masing-masing. Mama, Bunda, Ibu. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami ya Allah. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi ya Allah. Halalkan beratnya gendongan ibu kami menggendong kami saat kami kecil ya Rabb. Hadirkan wajah ayah kita, dekatkan wajah ayah kita, bayangkan wajahnya. Sudah mulai sepuh, menua, capek ngurus kita. Tapi apa yang sudah kita persembahkan kepada ayah kita? Ayah kita banting tulang, peras keringat untuk kita, teman-teman sekalian. Allah, untuk ayah kami yang bernama Bapak Jafar, ya Allah, kami mohon kepadamu, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami saat banting tulang mencari nafkah untuk kami. Dia laki-laki yang sering membela kita, bertanggung jawab, paling sayang sama kita. Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup ya Rabb, panjangkan usia ayah ibu kami. Sehat afiatkan tubuh ayah ibu kami. Seandainya mereka sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Bahagiakan hari-hari tua ayah ibu kami ya Rabb.
Izinkan tangan kami kelak menggenggam tangan ibu ayah kami berangkat haji dan umroh. Allah, namun seandainya jika ada yang sudah wafat orang tuanya, ayahnya, ibunya, kami mohon ya Allah, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam sana ya Rabb. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosanya ya Rabb. Berikan kekuatan kepada kami anaknya agar bisa menjadi anak yang soleh, agar doa-doa kami sampai kepada orang tua kami yang ada di alam sana ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Teman-teman sekalian, tanpa terasa kita semua sudah bertemu di ujung tahun. Ini kajian Sabtu terakhir kita di Teman Hijrah di tahun 2020. Ahilman yakin, Ahilman tahu, teman-teman yang hadir saat ini mungkin ada yang membawa banyak masalah, sedang gelisah, sedang punya persoalan. Ayo, belajar kita berdoa masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang punya hajat, sedang punya persoalan, belajar berbisik kepada Allah apa yang menjadi permasalahan kita. Ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang punya dosa minta ampun sama Allah. Yang punya hajat harapan minta sama Allah. Yang sedang gelisah, sedang resah, sedang punya masalah, minta jalan keluar terbaik sama Allah. Hanya Allah yang menjadi sandaran terbaik untuk hidup kita. Hanya Allah yang mampu mendengarkan setiap curhatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kau berikan kekuatan. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Allah ya Rabb, Allah tidak ada yang mengangkat kedua telapak tangan kami kecuali siapapun yang sedang punya masalah, siapapun yang sedang punya kesulitan, siapapun yang sedang punya persoalan. Kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kabulkan semua hajat permohonan kami di tahun yang akan datang ya Rabb. Jika seandainya kami jauh darimu di tahun ini ya Allah, lalai darimu di tahun ini ya Allah, berikan kesempatan usia kepada kami untuk memperbaiki hari-hari kami ke depan ya Allah. Maka ya Allah, perbaiki hidup kami, perbaiki hidup kami ya Allah, perbaiki hidup kami, iman kami, Islam kami, ibadah kami, amal soleh kami, akhlak kami ya Allah. Mulai hari ini tidak buat dosa lagi ya Allah, gak mau buat maksiat lagi ya Allah. Bimbing kami agar semakin jadi pribadi yang baik ya Allah. Yang dulunya pemarah jadi pemurah, yang dulunya pendengki jadi pemaaf, yang dulunya kasar jadi lembut. Allah, tutup semua aib-aib kami ya Allah. Jangan kau wafatkan kami sebelum kau terima taubat kami ya Allah. Maka ya Allah,
Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, wafatkan kami semua kelak dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami semua kelak ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Saat sakaratul maut, kami semua bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Rabb. La ilaha illallah ya Allah. La ilaha illallah ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah, Allah, sebagaimana Engkau satukan hati kami di teman hijrah saat ini, kami mohon ya Allah, satukan persahabatan kami sampai ke surga-Mu ya Allah. Satukan persahabatan kami sampai ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang hadir sore ini kecuali Engkau masukkan ke dalam surga ya Rabb. Kumpulkan lagi kami nanti di surga ya Rabb. Kelak kami menatap wajah Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Kelak kami berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, angkat kedua telapak tangan kita, aminkan sama-sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, terima semua amal kebaikan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kami mohon ridhomu, surgamu, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan